Halo bro semuanya, kembali lagi di channel DNVL, kembali lagi sama gue Beli Made. Di sini gue mau bahas beberapa motor yang menurut gue tersebut manly look banget dan juga menurut gue tuh gak terlalu over budget ya. Untuk harganya terlalu over budget menurut gue pas lah, dan di bawah 250 cc. Apa saja yang masuk dalam daftar itu, langsung ke video yang berikut ini. Oke bro, maaf ya sebelumnya kalau ada suara kayak petir gitu. Di sini di rumah gue masih hujan, ya maklumin lah ya. Oke, kembali lagi di topik. Gue mau bahas beberapa motor yang menurut gue manly look banget dan juga nggak terlalu over budget. Menurut gue masih pas untuk motor tersebut, dimana motor tersebut udah gue kumpulin dan gue pilih 7 motor. Nah, 7 motor ini, dan yang tentunya untuk motor ini di bawah 250 cc. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke motor urut yang ketujuh, yaitu ada all new CB150R Streetfire. Motor ini merupakan keluaran dari pabrik Honda ya. Dan di sini gue mau bahas beberapa sedikit tentang ya tip dari mesin yang diusung, yaitu 4 langkah atau 4 tak, DOHC 4 katup dengan cc 149,16 cc. Dengan sudah dilengkapi PGM FI dan memiliki 6 transmisi percepatan yang mampu mengeluarkan tenaga sampai 12,4 kW di 9000 rpm dan torsi sebesar 13,8 Nm di 7000 rpm dan berpendingin cairan. Nah, kenapa gue bahas ini all new CB150R Streetfire ini? Karena meskipun dia motor naked, tapi manly looknya kelihatan banget motor lakinya gitu. Karena ya dari segi desain motor ini menurut gua tuh sangat cantik gitu loh. Selain cantik itu, maksudnya di sini yang cantik itu kayak lebih karismatik gitulah men gitu. Jadi enak banget untuk dilihat dari segi desain, dan juga motor ini merupakan naked. Nah, motor naked ini ya sangat enak banget dipakai buat teman-teman filtering saat macet di jalan karena bodinya yang ramping gitu. Meskipun motor ini ramping, tapi teman-teman yang perlu tahu adalah motor ini memiliki kapasitas mesin 150 cc. Nah, pasti tenaganya ada bro untuk selap-selip di jalan. Selain itu juga karena dari segi desain juga enak banget, kayak padat banget gitu, jadinya enak banget dilihat. Selain itu tenaga juga oke. Dan juga harganya nggak begitu overload menurut gua bro ya. Di sini harga barunya tuh sekitaran 28 sampai 29 jutaan. Nah, tapi harga baru ini bisa saja berubah bro, dan tergantung di mana tempat bro dan teman-teman tinggal gitu. Ini tergantung wilayah biasanya harganya bro. Kadang ada yang dapat murah, ada yang nggak dapat mahalan, dan harga itu bisa aja berubah gitu. Dan juga di sini gue sudah pernah mencari di platform jual online bekas gitu ya, jual online motor bekas itu. Gue nemuin harga all new CB150R Streetfire ini di sekitaran 18 sampai 24 jutaan. Tapi ya by tahun dan kondisi ya bro gitu. Nah, selain itu juga kenapa gue masukin ini nih all new CB150R Streetfire ini ke salah satu motor yang manly look, karena dari segi desain dia tuh lebih futuristik, dan juga kayak meskipun dia motor naked, kayak dia bersih lah bro gitu. Jadinya kayak enak banget dilihat gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen cari motor yang manly look tapi nggak suka yang berfiring, teman-teman bisa nambahin CB150R Streetfire ini ke data list teman-teman, buat mencari motor yang manly banget tapi naked dan di bawah 250 cc dengan harga budget juga menurut gue itu masih pas ya bro gitu. Nah oke bro, yang keenam ada Kawasaki Ninja 150RR. Nah, siapa yang nggak tahu Kawasaki Ninja 150RR bro? Ini mesin dua tak loh, gitu kan. Ini udah banyak yang tahu sih Kawasaki Ninja 150RR ini. Ya, Kawasaki Ninja 150RR ini diluncurin pada tahun 1996. Nah, mesin yang dibawa itu adalah mesin dua tak 1 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sampai 21 kW di 11.000 rpm. Dan torsinya 20 Nm di 9000 rpm dan berpendingin cairan dan memiliki transmisi 6 percepatan. Nah, mengingat dulu Kawasaki Ninja ini sudah tidak diproduksi lagi, jadi alternatif teman-teman untuk memilikinya adalah dengan membelinya secara second. Nah, gue pernah ngecek juga di salah satu platform jualan online, Kawasaki Ninja ini dibanderol dari harga 35 sampai 42 jutaan bro. Nah, tapi itu by tahun dan kondisi ya bro. Kenapa gue masukin Kawasaki Ninja 150RR ini ke daftar list motor yang manly banget tapi nggak terlalu overload budget dan juga di bawah 250 cc?
karena motor ini memiliki mesin 2 tak ya bro. Nah, mesin 2 tak ini dikenal dengan tarikannya yang enak dan kenceng bro. Selain itu Kawasaki Ninja 150RR ini juga memiliki teknologi Super Keep. Nah, Super Keep ini akan berfungsi ketika RPM-nya sudah di atas 7000 RPM yang nantinya akan berimbas pada power yang semakin meningkat gitu bro. Jadinya menurut gua sih motor ini enak banget nih, kalau di tenaga udah nggak diraguin lagi. Selain itu desain juga menurut gua, desain dari Kawasaki Ninja ini meskipun motor ini sudah termasuk motor tahun yang udah lama ya, tapi desainnya masih enak banget untuk dilihat tuh gitu. Selain itu desainnya tuh kayak kelihatan cakep gitu loh, jadinya kita tuh nggak pernah bosan lihat desainnya, itu enak banget dilihat desainnya gitu. Nah, selain itu juga Kawasaki Ninja 150RR ini juga dari segi tenaga juga udah nggak diraguin lagi karena udah 150 cc dan sudah ada Super Keep-nya bro. Jadi ya mantap lah untuk teman-teman miliki itu. Nah, di urutan kelima ada All New CBR 150R. All New CBR 150R ini merupakan motor pabrikan Honda, di mana motor ini dibekali mesin 4 tak DHC 4 katup dengan tipe transmisi 6 percepatan dengan sesi 150 cc, dingin cairan, daya maksimum 12,6 kW di 9000 rpm dan torsi maksimum 14,4 Nm di 7000 rpm. Nah, harga barunya ini mencapai 35 sampai 39 jutaan bro. Dan tekanin bahwa harga barunya ini bisa saja berubah bro gitu. Dan harga secondnya juga di sekitaran 23 sampai 28 jutaan by tahun dan kondisi. Nah, kenapa gue masukin Honda CBR 150R ini di salah satu list motor yang manly banget tapi nggak terlalu overload budget dan juga bawah 150 cc? Karena dari segi cc, dari segi mesin udah 150 cc, pasti tenaganya udah ada lah bro, artinya udah enak lah dipakai. Selain itu motor ini juga berfiring, jadi kelihatan bentuk motornya lebih proporsional gitu, artinya lebih gede lah gitu. Selain itu desainnya juga udah futuristik dan juga dari segi mesin sudah nggak diraguin, desainnya enak untuk dilihat dan juga dari segi desainnya itu semuanya itu kayak kelihatan lebih proporsional lah motor ini gitu kan, kelihatan lebih kayak terlaki banget gitu karena dia pakai firing bro gitu. Jadilah cocok lah buat teman-teman gitu. Nah, di urutan keempat ada Kawasaki KLX. Nah, ini yang buat tunggu-tunggu itu bro. Buat teman-teman yang suka terabas atau yang suka hobi motocross, ini merupakan suatu motor yang bisa memiliki dua fungsi menurut gua. Yang pertama, teman-teman bisa makainya di jalan raya dan juga teman-teman bisa makainya terabas-terabas di hutan gitu. Jadinya enak loh, jadinya motor ini mesti memiliki dua fungsi, mau teman-teman bawa buat di jalan raya, mau teman-teman bawa buat main cross, itu enak banget gitu, artinya udah proper lah gitu. Nah, harga Kawasaki ini tergantung, harga baru Kawasaki ini tergantung tipe ya bro, dan tipe L nya itu sekitaran 27.500 jutaan dan tipe S nya itu sekitar 26 jutaan. Dan juga gue berikan lagi harga barunya ini tergantung tempat bro dan bisa saja berubah gitu. Nah, harga bekasnya ini gue nemuin di sekitaran 19,5 sampai 25 jutaan baik kondisi dan tahun serta modifikasinya itu bro. Nah, kenapa gue masukin Kawasaki KLX ini? Karena Kawasaki KLX ini meskipun Kawasaki mendesain secara ramping, memang kriteria motor adventure ya, ramping, tapi kalau teman-teman bawa motor ini, aura dari motor ini yaitu adventure banget, itu bakal muncul bro. Keren banget lah gitu, karena ya motor ini didesain untuk bisa dipakai buat di jalan raya, selain itu bisa di teman-teman pakai buat main cross gitu. Nah, dari segi desain sudah tidak diragukan lagi, dari segi mesin ya sudah 150 cc. Nah, sertifikasi mesinnya itu adalah tipe mesin 4 tak SOHC berpendingin udara, maksimum power yang dihasilkan 8,6 kW di 8000 rpm dan torsi maksimum 12, Nm di 6500 rpm dengan cc 150 cc dan jumlah transmisi 6 percepatan. Itu bro, jadinya dari segi spek mesin udah nggak diraguin lagi, apalagi desainnya itu yang kalau menurut gua ya, meskipun dia ramping tapi kayak memiliki karismatik sendiri itu, jadi aura-aura adventure itu kelihatan banget bro. Nah, jadi cocok lah buat teman-teman yang suka main cross dan juga pengen yang juga suka slip di jalan atau filtering di jalan ketika lagi jalan macet, karena desain atau body motor ini slim gitu lah bro, jadi enak untuk dipakai dan rekomend buat teman-teman yang mau pakai motor ini untuk daily use maupun buat pakai hobi gitu. Jadi mantap lah. Oke bro, yang ketiga adalah motor keluaran dari pabrik garpu Utara yaitu Yamaha. Motornya adalah Yamaha MT-15.
yang bermesin 155 cc 4 katup 1 silinder yang mampu menyuburkan tenaga sebesar 19 PS pada 10.000 rpm dan menghasilkan torsi sebesar 14,7 Nm pada 8.500 rpm dengan transmisi 6 percepatan dan sudah dilengkapi VVA. Selain itu, Yamaha juga sudah mengaplikasikan slider clutch pada motor ini yang memperhalus perpindahan gigi yang berimbas pada akselerasi menjadi lebih tangkas. Nah, itu merupakan sekilas sertifikasinya bro dari motor ini. Nah, kenapa gue masukin motor ini di daftar list motor yang manly banget, tapi dengan budget yang gak terlalu overload dan juga di bawah 250 cc. Karena jujur aja bro, pas pertama kali gue lihat motor ini, gue lihat motor naked ini sangat futuristik desainnya. Selain itu sudah dilengkapi mesin 150 cc VVA dengan slider clutch. Wah, mantap dah nih bro. Dari segi mesin udah nggak diraguin karena sudah 155 cc. Dan itu dari segi desain motor ini gue lihat desainnya futuristik tapi gagah gitu loh. Kayak desain tuh padat, berotot gitulah kelihatan motornya itu. Jadinya gue seneng banget lihat desain dari MT-15 ini. Nah, dan juga ini cocok banget buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang suka sama motor naked bisa memilih alternatif MT-15 ini untuk dipakai daily use bro gitu, karena motor ini naked jadi lebih enak untuk dipakai daily use, nggak harus nungguk gitu loh. Kalau motor yang fairing atau motor sport kan agak nungguk gitu loh, jadinya teman-teman ya rada pegal. Tapi ini karena MT-15 ini kena naked jadi enak lah buat dipakai harian. Dan juga ingat bro, desain dan mesinnya udah mantap lah gitu, rekomen lah buat teman-teman gitu. Nah, bicara dengan MT-15 ini, betul juga kalau kita nggak bahas harganya. Nah, harga baru dari MT-15 ini di sekitaran 35 sampai 37,5 jutaan, tergantung wilayah juga bro, dan harga ini bisa aja berubah. Nah, dan harga secondnya itu gue nemuin di sekitaran 27 sampai 30 jutaan bro, by condition. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cari motor naked yang 150 cc tapi pengen yang looknya manly banget, teman-teman bisa masukin MT-15 ini di list motor naked yang ingin teman-teman beli. Itu mantap kan bro. Nah, untuk yang kedua teman-teman masih dari pabrikan Gaputala Yamaha, yaitu motornya adalah All New R15 V3. Nah, All New R15 V3 ini merupakan updatean dari R15 V2 nya, di mana R15 V3 ini mendapatkan banyak sekali penyegaran di segi desain maupun mesin. Nah, sedikit sertifikasi atau review dari motor ini adalah motor ini bermesin 4 tak SHC 4 valve yang sudah lengkapi VVA dengan kapasitas mesin 155,1 cc yang bisa menghasilkan tenaga 14,2 kW di 10.000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm 8.500 rpm dan memiliki 6 percepatan gitu. Nah, kenapa gue masukin motor All New R15 V3 ini ke daftar list motor yang manly banget dan juga nggak terlalu overload budget dan di bawah 150 cc, karena motor ini merupakan motor sport 150 cc pabrikan Yamaha yang sudah dilengkapi VVA. Dari segi desainnya tuh kayak wah mantap bro, desainnya tuh udah kayak futuristik banget. Selain itu juga cakep lah untuk dilihat gitu. Dan juga dari segi mesin juga sudah nggak bisa diraguin lagi bro, karena sudah 155,1 cc. Jadi ya tenaga pasti dapat, dan ini motor yang berfiring. Jadi kalau teman-teman bawa ini pasti wah manly banget kelihatan bro, cocok lah gitu. Nah, selain itu bro, menurut gue selain desainnya itu futuristik dan lebih aerodinamis menurut gue gitu, jadinya motor ini enak banget untuk dilihat, dan motor ini proper lah buat teman-teman untuk dipakai daily use, mau pergi ke sekolah ataupun mau berangkat kerja. Ini motornya keren lah bro untuk dipakai gitu, karena motor ini dari segi desain udah futuristik, aerodinamis, tenaga juga udah cukup mumpuni 155,1 cc bro, dan juga ya dari segi look dapet lah bro gitu. Nah, kakak betul juga kan bro kalau kita nggak bahas harga. Nah, harga barunya ini sekitaran 36 jutaan bro, dan juga harga ini bisa saja berubah bro gitu. Dan harga bekasnya gue nemuin di salah satu platform jual beli bekas, gue nemuin tuh di sekitar harga 22 sampai 29 jutaan tergantung tahun dan kondisi motornya bro gitu. Nah, jadi teman-teman yang pengen
punya motor sport 150 cc tapi kelihatan manly look banget, bisa nih tambahin R15 V3 ini ke daftar list teman-teman motor yang ingin teman-teman pinang gitu loh. Pinang udah kayak nikah aja ya bro ya. Nah oke bro, untuk yang pertama mungkin teman-teman penasaran ya motor apakah ini. Nah motor ini merupakan keluaran dari pabrik yang didominasi warna hijau ya, siapa lagi kalau bukan Kawasaki men. Nah motornya adalah Kawasaki W175 bro. Nah sebelum gue masuk ke pembahasan kenapa gue masukin motor ini ke yang looknya manly dan juga harganya terlalu overload budget dan juga di bawah 250 cc, kita lakuin sedikit review ya bro tentang W175 ini. Nah W175 ini bermesin 4 tak SOAC 1 silinder berpendingin cairan dengan kapasitas mesin 177 cc, tenaga maksimal 9,6 kW di 7500 rpm dan torsi sebesar 13,2 Nm di 6000 rpm dengan 5 transmisi percepatan bro. Nah kenapa gue masukin Kawasaki W175 ini bro di motor yang manly look, nggak terlalu overload budget, ternyata pas lah, dan juga di bawah 250 cc karena motor ini merupakan motor yang beraliran retro klasik bro. Nah dimana retro klasik ini memberikan suatu aura karismatik yang manly gitu loh bro, artinya cowok banget lah itu. Apalagi teman-teman yang suka main motor custom, bisa aja berubah dari segi velgnya, segi bannya, lampu dan lain sebagainya itu. Jadi ini bakal jadi lebih mantap, lebih garang lah bro gitu, lebih enak dilihat lagi gitu bro. Tapi untuk standarnya aja sih udah manly banget gitu bro, udah manly lah, udah kayak motor laki banget gitu. Klasik tapi baru, itu yang penting bro. Karena kan kalau kita mau cari motor klasik itu kebanyakan kita tuh udah nggak diproduksi lagi kan bro gininya motornya gitu, jadinya kita tuh pasti nyari yang motor yang second. Tapi Kawasaki mengeluarkan motor yang beraliran klasik, retro klasik ini dengan kondisi baru bro, dan meskipun dengan kondisi baru tapi tidak menghilangkan aura retro dan klasiknya, itu yang sangat bagus bro itu. Selain itu juga ada, apalagi teman-teman yang suka main modifikasi custom motor ini, motor W175 ini cocok lah bro, proper buat teman-teman rubah mau jadi Jap style ataupun bobber dan lain sebagainya gitu. Nah nggak abdol juga bro kalau kita nggak bahas harga ya. Untuk harga barunya ini sekitaran 30 sampai 33,8 jutaan bro, tergantung tipe, standar, SE dan cafe. Nah gitu bro untuk harga barunya, dan juga ini harga barunya itu tergantung tipe yang bro suka gitu, dan juga harga ini bisa aja berubah bro gitu. Dan harga bekasnya gue nemuin tuh sekitaran 24 sampai 20 jutaan bro, baik kondisi. Nah itu bro. Nah oke bro, mungkin sekian yang dapat gue sampaikan ya tentang motor yang manly look, yang gak terlalu overload budget, dan juga di bawah 250 cc. Nah gue di sini kenapa gue nampilin harganya, nanti biar teman-teman bisa memilih mau beli yang baru atau tuh yang second gitu. Selain itu juga dari motor ini memang menurut gua sih, ini menurut pendapat gua tuh motor ini udah kelihatan memiliki karismatik manly lah dari ketujuh motor ini gitu. Tergantung teman-teman sukanya motor yang seperti apa. Ada teman-teman yang suka motor yang sport firing, bisa ngambil R15, CBR 150R, Kawasaki Ninja kayak gitulah yang berfiring, atau yang nekat seperti MT15 ataupun CB 150R Street Fire-nya itu. Selain itu juga ada yang teman-teman suka retro klasik gitu, ini bisa Kawasaki W175 gitu teman-teman. Nah itu merupakan satu pendapat gua tentang motor yang memiliki aura karismatik atau aura yang manly, dengan harga menurut gua tuh masih pas atau masih nggak terlalu perlu budget dan bawah 250 cc. Jadi motor-motor itu bisa teman-teman masukin ke daftar list motor yang pengen teman-teman pinang gitu. Nah oke bro, mungkin sekian dapat gue sampaikan. Oh ya, nah hampir gue lupa juga bro, gue juga mau minta bantuan teman-teman viewers maupun subscriber untuk selalu berdoa agar Indonesia kita tercinta ini
cepat pulih bro dan bebas dari virus corona gitu. Dan ingat bro, jangan pernah keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, dan ingat selalu terapin pola hidup yang bersih dan sehat ya bro. Dan jangan lupa juga dukung terus channel gue dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan tolong nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video yang baru sudah saya upload. Oke bro, stay fast dan stay safe di jalan. Bye.